Pohon sukun di palak tabu ditarah nak rangkoto bangko. Mohon ampun nambo dahulu, jawablah salam nandek pesamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati badabiah. Kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun alabiah. Sambah sujui jo simpuah sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bahinggo jo bate, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Uji sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Baya penonton kasadonyo dun sana ambo. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko akan kita lihat kisah sukses dari seorang pemain bola dari negara Kroasia, yaitu yang bernama Luka Modric. Baraja kanan menang, mencontoh kanan sudah. Luka Modric yang mana pemain nan lahir dan tumbuh dalam kondisi yang tidak sehat dalam kondisi negaranya, yaitu adanya perang saudara di mana kesulitan hidup lah pasti sangat dirasakan pada saat pertumbuhan. Namun itu sadonyo peperangan yang terjadi perang saudara di negaranya di saat nyo tumbuh indak menjadi halangan, indak menjadi rintangan untuk inyo menjadi sukses sampai hari itu. Namun kita sangat menyesali dalam kondisi kini ko, terkhusus generasi muda kita malah berpikirnya ingin capek jadi ibarat kata berjalan tak selangkah sampai, mandayuang tak langsung kamu aro, mengawik tak sekali habis, memancuang ingin sekali putui, mengabek itu tak mungkin sekali arek. Mantap pun tidak akan bisa sekali sampai. Mungkin niko pengaruh mie instan, makanan instan sarato micin kecil orang zaman kini yang membuat mental untuk semangat, untuk bakarajo kareh, untuk pantang menyerah dalam hidup terkesan semakin menipis. Jadi kenapa kita ingin mengambil inspirasi dari seorang pemain bola Luka Modric karena beliau mengalami kehidupan yang cukup malah sangat parah dalam pertumbuhan dan perkembangan beliau dibanding pemain-pemain lain yang memiliki kesempatan yang mudah. Parang kita bisa membayangkan indak semudah dalam situasi kita kini. Pasti lebih sulit dibanding kita yang saya kini pun mengalami kesulitan, namun lain masih bisa untuk namudo untuk baraja, dan kita masih bisa untuk berusaha. Namun pada kondisi parang tentu kita lah bisa membayangkan apa saja tidak bisa kita lakukan. Jadi untuk sekedar pengantar, sebagai manusia tentu memiliki kebutuhan mendasar untuk menghindari risiko dan mengatasi kesulitan dalam bertahan hidup. Tentu kita akan sebanyak mungkin untuk mencegah kegagalan, kekecewaan atau situasi yang tidak nyaman. Tapi ketika tapurwa, kita tetap harus belajar dari kesalahan.
Sebenarnya menjadi hasil yang paling memuaskan ketika menghindari kesulitan, kita bisa kehilangan pengalaman dan berpotensi memicu kesuksesan. Apa yang dilakukan oleh Luka Modric bisa digambarkan dalam uraian sebagai berikut. 1. Beliau menyambut kesulitan sebagai tantangan. Orang yang paling sukses tidak mengatasi kesulitan, tapi menerima dan menyadari bahwa iko kesulitan menjadi versi diri dan lebih bijaksana dan lebih berkembang adalah sebuah anugerah, bukan hambatan untuk diatasi. Ketika menghadapi tantangan yang sulit, di kemudian hari akan lebih kuat, lebih cerdas dan lebih tangguh dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Berani membuat gebrakan atau melakukan gebrakan. Ubah pola pikir, jangan menjadikan hambatan sebagai halangan. Setelah itu, buat jenis gebrakan yang berani. Menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa kekecewaan atau kegagalan, mengambil keputusan yang berani, menggerakkan kinerja tinggi untuk sukses. Sisihkan lengan, luncurkan ide dalam diri kita tu. Selanjutnya, percaya pada hasil yang akan positif. Orang yang memanfaatkan kesulitan menjadi peluang akan membuat langkah berani, akan memiliki keterampilan dan akan mencapai keberhasilan. Itu bukan sebuah keegoisan, namun kepercayaan diri atas kemampuan kita untuk melewati tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan. Taruh beraja dan mengembangkan keterampilan diri. Berkembang selalu menikmati tantangan, berusaha untuk beraja dan selalu konsisten melihat potensi untuk mengembangkan keterampilan yang baru, memungkinkan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan. Mengembangkan kecerdasan emosi akan memungkinkan seseorang untuk tenang menilai situasi yang menantang dan membuat konsep berubah di masa yang akan datang. Taruh beraja dan beradaptasi. Orang yang berprestasi tinggi bisa membuat kesalahan, tetapi akan selalu beraja, beradaptasi dan akhirnya berhasil. Tidak ada orang yang tidak pernah berkesalahan, namun usah terjadi kesalahan yang sama. Manfaat utama mengembangkan pola pikir, kemampuan untuk beraja, beradaptasi, tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik. Terima segala sesuatu yang akan salah dalam hidup dan itu akan sulit, itu tidak bisa dihindari. Tetapi jika kita dapat mengembangkan keterampilan untuk melebarkan sayap ketika cabang patah, kita akan bisa tatau tabang apapun caranya. Mari kita dengarkan kisah di balik kesuksesan pemain bola top dunia, gelandang terbaik dunia, gelandang tengah terbaik dunia yang bermain di klub Real Madrid, klub top, dan pernah mendapatkan bola emas di Piala Dunia 2018 dan mengantarkan Kroasia sebagai juara ketiga di Piala Dunia 2022 di Qatar baru-baru itu. Mari kita sama-sama
dengarkan kisah yang dialami, yang dijalani, yang dilewati Luka Modric sampai mencapai sukses hari itu. 7 fakta kehidupan Luka Modric. Punya masa kecil yang kelam. Luka Modric adalah salah satu gelandang tengah terbaik di dunia. Meski sudah menorehkan prestasi bersama Real Madrid dan timnas Kroasia. Di balik prestasi gemilangnya itu, namun tak banyak yang tahu perjalanan hidupnya Luka Modric di masa lalu. Berikut adalah fakta-fakta kehidupan Luka Modric. Pertama, dibesarkan di kamp pengungsi. Luka Modric lahir pada 9 September 1985 dan dibesarkan di sebuah dusun kecil bernama Modrici, bagian dari Zaton Obruvaki, sebuah desa yang terletak di lereng selatan Gunung Velebit, utara kota Zadar. Ibunya bekerja sebagai pekerja tekstil dan ayahnya adalah seorang aeromekanik. Orang tua Luka diketahui merupakan pengungsi yang melarikan diri dari agresi Serbia selama Perang Bosnia pada 1912-an. Alhasil Luka kecil tumbuh di tengah-tengah perang kemerdekaan Kroasia yang berdampak buruk pada situasi keuangan keluarga. Kedua, kakeknya tewas akibat perang. Luka dikabarkan sering menghabiskan masa kecil di rumah kakek dan neneknya. Bahkan ia bekerja sebagai pengembala kambing saat berusia 5 tahun. Naas tak lama kemudian, kakeknya dieksekusi pada Desember 1991 oleh pemberontak Serbia dan rumah mereka dibakar. Di tengah kekacauan perang dan kondisi finansial yang memburuk, Luka mencari hiburan dengan bermain sepak bola. Saat itu Luka memiliki tubuh pendek dan kurus untuk anak-anak seusianya, tetapi ia menunjukkan bakat alami untuk bermain sepak bola. Ketiga, rumahnya dibakar. Ketika perang semakin intensif, keluarganya terpaksa melarikan diri dari konflik dan ayahnya mendaftarkan diri menjadi tentara nasional. Namun naas rumah mereka dibakar habis. Modric dan keluarganya dipaksa hidup sebagai pengungsi selama 7 tahun di Hotel Kolopare. Mereka kemudian pindah ke Hotel Is yang dikelilingi oleh suara granat meledak dan pecahan kaca. 4. Ditolak gabung klub HNK Hajduk. Turnamen antar kamp pengungsian menjadi kompetisi pertama Modric setelah bergabung dengan klub kecil bernama NK Zadar. Berkat turnamen yang membuatnya sedikit lupa dengan kengerian kehidupannya. Dia kemudian mulai dikenal di kawasannya. Tetapi hingga usia memasuki 10 tahun, ia ditolak oleh banyak pelatih karena menganggap posturnya terlalu kecil dan terlihat lemah untuk tampil di sebuah pertandingan kompetitif. Tomislav kemudian memanfaatkan koneksinya di Dinamo Zagreb untuk mengatur pertandingan persahabatan melawan NK Zadar, dan ia akhirnya direkrut oleh raksasa Kroasia itu pada 2001 ketika usianya 16 tahun. Semenjak menimba ilmu di Akademi Zagreb, kemampuannya semakin terasah, dan ia kemudian melanjutkan karirnya di Tottenham Hotspur dan hingga kini sukses besar di Real Madrid. 5. Bersinar di Real Madrid. Luka Modric kemudian dilirik raksasa La Liga, Real Madrid. Dana 30 juta pound sterling dikeluarkan Madrid demi bisa meminang Modric dari Tottenham pada 27 Agustus 2012. Modric terus bekerja keras hingga akhirnya mampu menjadi jenderal lapangan tengah Madrid. Luka Modric membantu Real Madrid merengkuh 16 trofi juara. Beberapa di antaranya adalah 1 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions. 6. Pernah didekati Barcelona. Pada 2008 silam, Luka Modric digadang-gadang akan bergabung dengan Barcelona. Dia bahkan memberikan wawancara dan menyebutkan ingin bermain bagi El Barca, bahkan berpose dengan seragam Barcelona. Pada akhirnya Luka Modric angkat kaki dari Dinamo Zagreb dan memperkuat Tottenham Hotspur pada musim panas 2008 dan akhirnya membela Real Madrid pada 2012. 7. Menjadi pemain dengan penampilan terlama di Piala Dunia 2018. Luka Modric bermain lama dibanding pemain manapun di Piala Dunia 2018. Dia membawa timnas Kroasia menembus final yang tak terduga melawan Prancis dan memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Dengan 3 pertandingan fase knockout, Kroasia mencapai babak tambahan melawan Denmark, Rusia, dan Inggris. Modric selalu berada di lapangan. Dia mencatatkan waktu bermain 694 menit sepanjang turnamen, melebihi pemain lainnya. Demikianlah dan sanak kesedonyo lah kita coba dengarkan kisah
perjalanan seorang pemain top dunia yang berhasil sukses namun indah dengan melewati tab yang terjal, melewati arah lintangan yang sangat baik, namun bisa mencapai sukses sampai hari ini ko. Semoga video ko bisa menjadi inspirasi bagi kita sedunia untuk selalu berjuang dan pantang menyerah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan. Semoga generasi muda kita pun demikian, rang muda Minang bisa berfikir demikian, bisa berpola pikir seperti pemain-pemain top dunia. Banyak contoh seperti pemain Maroko yang menjadi pemain top dunia saat ini bermain di klub PSG Prancis, yang mana merupakan anak seorang pembantu di Spanyol dan ayahnya buruh kasar. Tapi hari ko segalanya bisa dibalikkan. Keadaan yang tadinya susah menjadi keadaan yang senang. Moga-moga iko bisa menjadi cerita inspirasi, cerita untuk membangkitkan semangat terkhusus generasi muda kita. Demikianlah dosa nak kesedonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan dikomentari video ko. Mohon maaf kembali atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.